Nah, toyiban itu kan masih umum. Ya, ternyata makanan itu dikatakan toyiban itu minimal syaratnya 3. Oke. Yang Lebih pertama spesifik ya. Al-Kahfi 19. Al-Kahfi 19 yaitu Wal yangdur ayyuha azka to'aman. Jadi pertama itu azka to'aman. lebih suci. Susah nangkepnya kalau konteks makanan diartikan suci. Cuma Ada. Iya. Kalau konteks makanan kali pilihan katanya jangan bersih, tapi bebas racun. Nah, ya. Wah itu perlu diulangi tuh Gus. Gimana Gus? Arobion tadi, Aska tadi. Kata Allah, wal yangdur ayyuha azka to'aman. Surat apa itu Gus? Surat Al-Kahfi ayat 19. Serang Aska Gus, Aska. Nah, azka to'aman itu dalam konteks kesehatan lebih aplikatif kalau artinya itu makanan bebas racun. Tidak beracun, tidak mengandung racun. Karena Dr. Sanji Kwang dari Korea melakukan riset selama 20 tahun, kemudian ditulis di dalam bukunya bahwa penyebab orang sakit itu pada umumnya adalah racun. Sedangkan racun dalam makanan itu banyak banget. Ya kan? Terutama yang kimia-kimia itu Gus ya? Contohnya racun dalam makanan itu adalah MSG, zat aditif, herbisida, zat aditif, pengembang, pengenyal, pewarna, perasa. Kan itu zat aditif. Tapi di dalam tubuh adalah racun. Ya. Walaupun masuknya sedikit, kalau terus-terusan kan numpuk, menimbulkan penyakit. Dan repotnya Gus, budaya orang kita, ibu-ibu kita tuh kalau masak nek gak ono micin koyo ora srek padahal. Nah, karena racun zaman sekarang tuh enak. Ya, orang yang pura-pura tidak tahu. Katanya racunnya enak Gus ya. Padahal racun itu. Bukan Gus, bukan gitu Gus. Gimana. Jadi racun itu zaman sekarang dikemas. Wah, ini Marketing. Jadi seolah-olah racun yang menyehatkan. Dengan contohnya MSG, disebutnya apa? Flavor enhancer, menimbulkan rasa. Ya tertarik ibu-ibu, kan gitu. racun dikemas yang menyehatkan. Racun yang menyehatkan. Mana sih sini? Oh iya, tolong ke belakang ya. Nah, itu syarat pertama. Jadi syarat yang pertama untuk dikatakan toyiban itu bebas Azka to'aman. azka to'aman. Yang kedua Al-Baqarah 259 tadi. Yang Panzur ila to'amika wa syarobika lam yatasanna. Lihatlah makananmu Makananmu dan minumanmu yang original. Pokoknya sebagus apapun sebuah makanan, kalau tidak original tidak toyiban. Lam yatasanna itu mungkin perlu dikupas sedikit Gus. Lam yatasanna. Iya. Kalau secara harfiah lam yatasanna itu artinya kan tidak berubah. Maka padan di dalam literatur Arab itu dengan kata ajali. Ajali itu artinya seperti asalnya. Seperti ada keadaannya itu di dalam pohonnya. Ya. Gitu. Makanya kalau kita cari padanan kata ke dalam bahasa Indonesia yang mendekati ya kata original tadi. No RG, termasuk no RG. No RG. Iya, bukan makanan rekayasa genetika. Gus, sorry nih agak melebar. Menurut jenengan itu sebagus-bagus makanan yang RG yang atau gini deh kalimatnya, ada nggak makanan yang hasil rekayasa genetika atau yang biasa disebut RG itu tapi dia masih kategori sehat bagi tubuh kita, atau semua RG itu ya nggak sehat atau gimana Gus? Kalau saya lebih cocok semua RG itu tidak sehat. Tidak sehat. Karena memasukkan BT ke dalam DNA sebuah tanaman atau hewan itu sudah penyimpangan. Coba baca hasil risetnya Dr. Hiromeshinya.
Sebentar Gus, BT itu apa Gus? bakteri tanah. Oh, bakteri tanah. Oke. Contohnya kita ambil jagung manis ya. Hmm. Kalau kita pelajari buku seri lingkungan hidup tentang makanan rekayasa genetika, jagung manis itu kan spermicida jagung GMO, genetically modified organism. Gennya itu sudah dimodif, Ya. gitu, dengan memasukkan DNA bakteri tanah. Nah, ketika bakteri tanah itu masuk ke tubuh kita, dia akan bersemayam di dalam sel kita, memprovokatori sel tubuh kita yang sehat. Sel-sel yang diprovokatori akan menyimpang, sehingga tumbuhlah tumor dan kanker. Dan bukan hanya itu saja, dia akan menjadi agen pestisida sehingga kita diracuni dari dalam. Inilah makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 204, ayat 205 Allah peringatkan supaya hati-hati. Karena pangan PRG atau panganan rekayasa genetika itu mayu'jibuka, menakjubkan, Menggoda. menggoda. Itu jadi syarat kedua. Nah, syarat ketiga, makanan itu dikatakan halalan toiban kalau cara konsumsinya mijaniyah antara mana dan salwa. Seimbang maksudnya. Seimbang. Mizan seimbang. Jadi tidak kelebihan asam, tidak cenderung asam gitu. Pokoknya 3 itu. Gus, yang asam itu yang mana? Salwa. Oh, yang salwa itu Salwa. makanan asam. Yang mana? Mana itu Basah. 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 Oh. Nah, contohnya apa? Yang makanan pembentuk asam itu semua makanan yang diolah, terutama yang diolah menggunakan api, maka dia adalah makanan pembentuk asam. Kenapa begitu? Karena 47 derajat saja enzim pada makanan akan terurai. Sedangkan suhu 150 derajat akan habis. Ketika makanan sudah tidak berenzim, maka dia adalah makanan mati. Ketika dikonsumsi akan menguras enzim dalam tubuh. Oh, justru mengambil enzim kita ya. Iya. Gus, saya kan nggak tahu, jenengan belum pernah ngomong langsung ke aku kan. Yang pernah ngomong ke aku itu almarhum, semoga Allah merahmati tidur pandangnya, Gus Bambang. Gus, katanya dia sambil senyum bilang, itu kalau Gus Hendik bilang itu sate itu makanan terburuk. Itu harus diakui. Kenapa makanan terburuk? Satu, dia ditimpan di tempat terbuka, ditusuki dengan banyak tangan, itu kan radikal bebas. Yang kedua, dibakar, abunya itu kan karbon. Ya. Gitu. Bukan kita ini Anti tukang sate Gus ya. bukan, tapi faktanya memang sate itu buruk. Gitu. Ya terutama karbonnya itu Gus ya. Iya. Itu masih ingat aku. Memang selama ini kita mengkaji mana dan salwa itu ya, kalau teks-teks dari terjemahan Depak ya cuman Telur puyuh, Telur burung puyuh. sama madu. madu sama Padahal- burung puyuh. Padahal itu antara kata gomama dengan mana dan salwa itu muta'alik. Ya. Artinya begini, saling Berhubungan. berkaitan. Mendukung. Artinya Related. begini. Pasangan. Sistem perlindungan di dalam tubuh kita itu akan bekerja memperbaiki kerusakan organ manakala pH di dalam darah kita itu ideal. Berarti untuk mendapatkan pH ideal, kita kalau makan harus memperhatikan mana dan salwa. Jangan cenderung salwa. Juga jangan cenderung mana. Jangan. Harus berimbang. Misang. Harus berimbang, mizan. Tawazun. Nah, ini kita masalahnya kalau baca Quran terus ketemu mizan itu timbangan di pasar biasanya. Kedapatan mizan itu timbangan. Akhirnya berimbang. Berimbang memang berimbang. Terus Gusur gimana Gusur? Tadi gimana? Kamu apa yang kamu makan itu dalam kesehatan gitu.
Terus kalau yang tadi kamu What you think? kamu apa yang kamu pikirkan? Gitu tentang Coba apa yang kamu pikirkan? Ya itulah kamu. gitu ya. Iya. Kita mikir apa? Mikir perjuangan, ya kamu pejuang. Iya. Mikir dakwah, ya kamu pendakwah. Mikir bisnis untung rugi. Pebisnis. Ya, Bisnis. mikir kawin lagi. Ah. Ya poligam. Poligam. Oke. Ya, kita kan menentukan apa yang kita pikir itu menentukan kualitas diri kita. Mikir urusan kecil-kecil atau urusan besar. Iya. Kalau mau jadi orang besar, ya dipikirkan urusan besar. Kalau urusan kecil-kecil dipikirkan di ini itu ya jadi orang kecil. Berarti apa yang kita pikirkan itu akan membentuk kita juga ya, Oh, iya. besar kecil. Maka you are what you think. Jadi kita itu membentuk diri kita dengan cara yang menciptakan persepsi terhadap sesuatu yang dalam diri kita. Persepsi kita kayak apa? Misalkan, sama ini orang beruntung atau orang yang malang? Maunya sih beruntung. Gus. Nah, kalau orang beruntung, pikirlah tentang bahwa kamu adalah orang yang beruntung. Maka hidup jadi beruntung Jadi kenyataan. dari kenyataan. Kan gitu. Mungkin kata-kata motivator tuh memantaskan diri gitu Gus ya. Nah, sekarang bahasanya kan anak muda kan itu memantaskan diri. Karena ya itu tadi ya. Tadi saya ceritakan betapa luar biasanya ketika Allah tiba-tiba seorang teman yang doktor, yang ini tiba-tiba oleh Allah dikasih sedikit ujian berupa memorinya hilang. Itu kan sudah. Maka betapa nikmatnya sampean punya memori yang Sehat. nah, misalkan seperti itu. Jadi YouTuber itu kenikmatan yang luar biasa. Jangan dianggap lalu aku gak beruntung. Nah, gara-gara bilang aku gak beruntung ya keberuntungan yang besar itu tidak terasakan sebagai keberuntungan. Sebenarnya beliau ini keuntungannya itu beliau itu terkenal loh. Iya. Anda sebut Gus Metik, berapa orang Indonesia yang sudah kenal? Iya. Ini lepas dari itu ya Gus. Iya. Saya ngelihat tadi itu yang ayat 57. Ini ayat ini sebenarnya Sebentar, surat apa? surat Al-Baqarah 57. Al-Baqarah. Oke. Ya, yang Oke. tadi kita bahas masalah makanan. Oke, lanjut. Sebenarnya ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, Oke. yaitu tentang Bani Israel. Ya, ayat tadi itu kan mengatakan wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, ya kan? Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun, ya kan? Nah, ini kan dia berbicara tadi tentang keseimbangan makanan ini itu. Nah, kemudian ayat sebelumnya ini yang selalu beliau juga memberikan koreksi tentang perintah bunuh diri diterjemahkan oleh Depak gitu. Nah, ayat yang ke-54. Wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi tighatikumul ijl. Jadi mereka dituduh zalim dengan mengangkat anak lembu sebagai persembahan, sebagai sesembahan. Fatubu, maka bertobatlah ila bariikum atas dosa-dosa kamu. Nah, di sini waqtulu anfusakum, Bunuhlah dirimu. nah ini Depak mengatakan tidak pernah ada nabi manapun saja sejak kapanpun saja yang memerintahkan untuk membunuh kaumnya, untuk bunuh diri, dan bunuh diri jelas-jelas dosa dan dilarang di dalam Al-Qur'an, ya kan? Waqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum, itu adalah sesuatu yang baik bagi kamu inda bariikum, atas dosa-dosa kamu. Fataba alaikum, dan bertobatlah. Berarti disuruh bunuh diri dulu baru bertobat kan? Kan nggak mungkin bunuh diri dulu baru bertobat. Lah wis mati ya apa kate bertobat. Innahu, sesungguhnya punya kembali kepada Allah, innahu huwa tawwabur rahim. Nah, ini ayat selanjutnya. Wa id qultum ya Musa. Lah, ini masih kembali kepada yang tadi itu. Dan mereka berkata kepada Musa,
lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta sampai pada tahap narallahi jahra, kami melihat Allah itu dengan mata kepala. Fa akhadhakumul sa'iqah. Sa'iqah ini apa, Gus? Diartikan apa? Sa'iqah. Enggak tahu terjemahannya apa. Terjemahan bahasa Indonesianya apa sa'iqah ini? Di Depak. Depak ini soalnya agak lain. Aduh. Jangan-jangan lu menerjemahkannya nggak langsung dari tadi Arabinya. Al-Baqarah 57. Alangkah indahnya ya kalau ada terjemahan Al-Quran dalam perspektif kesehatan. Seperti Gus Hendi tadi ya, Ya, jelas no. luar Nah biasa. ini ya, ini apa terjemahan Depak ya. Ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, melihat dengan mata kepala. Maka sa'iqah halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Ini apa? Pasal sa'iqah halilintar. Halilintar bar. Belum bang kalau itu. Cuman kalau faktulu anfusakum dalam konteks kesehatan itu kami sering menerjemahkan kalau ingin sembuh sehat secara alami bunuh seleramu. Jadi makan tuh jangan mengandalkan selera. Jadi yang dibunuh egonya. Enggak, selera. Kan Pembunuhan kalau umumnya orang tuh kalau makan kan Ikuti kalau selera. kalau enak kan makan. Ikuti selera ya, Gus. Enggak. Yang enak yang dimakan. Kalau nggak enak kan nggak mau makan. Contoh mudah begini aja. Kebanyakan orang sekarang kalau diajak makan sayur itu kan bilangnya Ya. nggak enak. Nggak enak tuh kan selera. Ya. Ego. Iya. Gitu. Makanya kalau dalam konteks kesehatan, faktulu anfusakum itu ya bunuh seleramu. Gunakan akal sehat. Sayur walaupun nggak enak ya dimakan. Gitu. Mantap nih. Buah-buahan kalau walaupun nggak enak dimakan. Karena enak dan tidak enak itu kan bergantung pada Kebiasaan. Orang yang biasa makan sayur, dia akan merasakan betapa enaknya sayuran itu. Makanlah apa yang menyenangkan, jangan makan apa yang kamu inginkan. Waduh. Ya, ini kan termasuk faktulu anfusakum. Itu. Nah, kalau dalam konteks spiritual ya faktulu anfusakum itu ya hampir sama toh. Jadi keinginan itu Membunuh hawa nafsu. dihilangkan, lebih mengedepankan akal sehat. Menundukkan. Nah ini ayat selanjutnya Gus. Ini masih berhubungan ini karena ayat ini akan diakhiri dengan ayat yang ke-57. Tsumma ba'atsnakum. Kemudian kami kirimkan, kami bangkitkan, ba'atsnakum mim ba'di mautikum, setelah kematianmu. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ini kebangkitan apa dan kematian apa? Karena tidak mungkin ada bersyukur ini setelah mati. Mati yang dimaksud seperti kita pahami sekarang, mati fisik kemudian kita bangkit kemudian kita bersyukur. Gimana ini Gus memahaminya? Kalau kami merujuk ke surat Al-Hajj, Al-Hajj ya. mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 lah ya. Bentar. Ada dua momentum besar yang pasti terjadi dan kita hadapi. Yang pertama itu momentum sa'ah. Yang kedua momentum ba'as. Dua momentum itu akan terjadi bersamaan dan Dan sa'ah dan ba'as. Nah, cuma sayangnya sa'ah diartikan kiamat. Padahal kan beda. Bahasanya juga beda. Kalau kiamat itu koma yakumu kiamatan. Itu bangkit. Kalau sa'ah itu hancur. Ya, jadi hancurnya tatanan peradaban yang sudah berlaku lebih dulu, kemudian datang peradaban baru, ya, yang menggantikan.
peradaban yang sudah hancur itu. Ya, makanya kalau menurut surat Al-Had dari ayat 1 sampai ayat 10, antara Sa'ah dan Ba'as, dua momentum besar yang pasti terjadi dan dihadapi. Nah, kita jangan sampai salah menempatkan diri ikut cawe-cawe di momentum Sa'ah. Aduh gawat nih, ada bahasa keren cawe-cawe. Mestinya kita fokus di momentum Baas. Ba'as. Kebangkitannya. Oh, enggak. Karena keduanya bukan untuk ditunggu, tapi untuk dihadapi. Dan Ya, peristiwa, tapi ini beda dari kesehatan nanti. tapi peristiwa politik itu bisa bermakna yang dijelaskan beliau. Bisa. Iya. Cuman sehebat-hebat Gus Hendy, Kehancuran dan ya, kebangkitan. sehebat-hebat Gus Hendy berani mengucapkan diksi cawe-cawe. Tapi kalau diksi yang diucapkan Mas Rocky mesti nggak berani mesti. Sekarang kan dua diksi itu jadi rame antara cawe-cawe dan lagi tren. yang satunya itu. Oke. Gimana lanjut? Yang tadi? Iya, tadi udah terjawab, Bos. Udah terjawab tadi. Ngobrolnya lepas. Lepas. Kalau Iya. ini kan kita masih Enggak, bagus loh. Itu tadi jadi dua makna itu tadi, pembunuhan ego. Ego itu ya tergantung dari konteksnya kemana. Kalau memang ego kepada nafsu makan ya itu yang dibunuh. Kalau konteksnya dengan makanan, Kesehatan. kesehatan. Kalau egonya dengan emosional juga redam lah yang emosionalmu ya. Jadi tergantung, jadi berarti makna Kesombongan, kedirian, kesombongan. Nah itu kan ego. keakuan itu harus dibunuh. Nah itu Bukan lalu minum racun terus mati gitu ya. itu bunuh diri gitu. Depakunya itu. Tapi kalau punya iman kan racun enggak mempan. Muncul racun yang menyehatkan. Minum racun mau tidak akan mati. Itu konteksnya di Bible itu. Kalau orang beriman katanya kalau minum racun enggak mampu. Apa itu Matius ya? Apa ya? Markus. Markus ya. Markus. Ya, Markus yang Matius itu. Ada orang yang beriman kalau minum racun enggak. Kalau mau ngetes orang beriman apa enggak ya Suruh minum racun. mati apa enggak dia. Nggih. Oh, Kalau- sudah. Terima Kalau kasih. saya nggak nganu sih Camat ya. Aku kan bukan pokoknya apa ditolak kan nggak begitu ya. Kita cuma bisa mengarahkan sih ya kan gini. Sebetulnya kalimat itu kalimat yang di Perjanjian Baru itu kan apabila tanda-tanda orang beriman itu kan minum racun maut tidak akan mati, terus ular juga gitu kan. Aku bilang itu kalau kamu mau pakai itu nggak apa-apa, cuman pendekatannya itu bahasa sastrawi. Iya. Nah, kalau diartikan kan gini. Kalau diartikan tekstual ya buktinya yang di Amerika khotbah pakai ular ya digigit ular ya repot ke rumah sakit gitu. Tapi itu kita lalui. Mereka begini, sebentar ini perlu digarisbawahi juga. Mereka itu on off, ganda. Begitu juga tentang ketuhanan on off. Pada waktu kita kejar Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Nanti kita kejar mana kealahannya, dia bicara tentang kemanusiaannya. Begitu terus. Jadi nanti kita kejar yang ini, larinya oh itu kan manusianya. Nah itu jadi dia pakai ganja. Nah begitu juga dengan kata-kata majazia. Dia bagaimana mengangkat harus Yesus itu jadi Tuhan. Arti yang hakiki kalau itu berkenaan dengan ketuhanan Yesus nyambung ya harus arti hakiki. Padahal itu majazia yang seharusnya. Begitu juga sebaliknya. Arti majazia kalau sudah itu menyangkut tentang ketuhanan, Yesus siapa caranya jadi Tuhan, iya diartikan hakiki. Padahal itu seharusnya majazia lah. Jadi on off ganda ini sulit, memang kita nggak bisa saklar di dia. Itulah yang saya bilang makna ada pada diri atau makna ada pada Teks. Nah itu ada pada diri mau apa ya itulah makna. Nah ya itu. Tapi yang benar tuh sebetulnya makna ada pada teks kan. Ya
Kalau menggunakan ilmu komunikasi, ilmu wahyu ya. Karena kalau makna ada pada diri itu menjadi relatif dia. Ya, Ya menjadi Iya kan? sudut pandangnya dari mana? nggak ada kesepakatan Oh, ada. makna antara orang satu dan orang lain. Kata mana dan salwa beda, lalu nggak bisa ketemu kita. Lampu merah nggak ketemu kita maknanya kalau masing-masing menurut ya merah itu sudah di stempel, merah itu stop, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan. Ini pesan itu ada di situ sudah. Nggak bisa lalu makna dalam diri saya, oh kalau merah boleh. Nggak bisa. Kalau begitu caranya, maka nggak terjadi komunikasi. Komunikasi terjadi karena ada share makna. Share makna terjadi karena apa? Karena makna ada pada teks. Tapi gini Gus, ini ada sesuatu yang menarik ya. Mungkin itu budaya ya. Ternyata budaya kita orang Indonesia dengan orang Barat itu beda Gus. Terbukti ketika mereka sama-sama di lampu lalu lintas itu ya. Ketika sama Gus. Lampunya itu kuning. Warna kuning. Nah, yang orang Indonesia dia tetap lewat. Karena pendekatan dia lampunya masih kuning, belum merah. Ya. Yang orang bule berhenti karena pendekatannya lampunya sudah kuning mau merah. Iya. Jadi Tapi kita kan tetap paham toh, oh kalau orang bule Heeh. memaknai kuning begini. Heeh. Kalau anu kan begitu kan. Heeh. Tapi kan makna itu lalu share, berlaku pada masyarakat luas. Heeh. Bukan berlaku pada person to person. Oh iya iya iya. Nah, kalau ibarat tadi itu lampu kuning tadi itu kita kembalikan kepada teks. Undang-undangnya bagaimana bunyinya? Teksnya bagaimana bunyinya? Lampu kuning boleh jalan atau tidak? Ah, itu nanti yang perlu. Nah, makanya kita harus kembali kepada teks. Teks itu nggak bisa, nggak bisa. Makanya Al-Quran tidak pernah melepaskan terjemahan tanpa adanya teks asli. Teks pendamping. Nah. Teks aslinya. Oke. Jadi undang-undangnya bagaimana? Kalau saya mengatakan oh itu karena sudah kuning, satunya oh ini karena masih kuning. Nah, beda sudah kuning sama masih kuning. Nah, sekarang kita kembali ke teks. Undang-undangnya lampu kuning boleh jalan apa enggak? Kalau Yang jelas sampean bisa paham nggak omongan karo aku? Kalau sampean bisa paham berarti apa? Ya, Makna satu ada mata. pada pesan. Pesan. Bukan pada diri saya dan bukan pada diri jenengan. Tapi kalau kemudian jenengan nggak ngerti, aku juga nggak ngerti, ya berarti ada pada diri kita Masing-masing. Gitu loh. Nggak terjadi komunikasi. Nah kalau gitu wahyu nggak jalan, ya. pesan Nabi nggak jalan. Nah, itu maka saya berani mengatakan makna itu harusnya kita letakkan pada teks atau pada pesan message, bukan terletak pada individu orang yang memaknai. Gitu loh. Dan nanti pembahasannya setelah teks konteks. Konteksnya seperti Ah, apa? Itu. Nah, yang menjadi masalah ketika kita memahami sesuatu itu terbentuk, terwarnai oleh frame of reference kita, Iya. ya, apa way of life kita, Ya. values kita, itu akan mewarnai. Betul. Karena itu ada barang yang sama dilihat orang yang berbeda dengan nilai yang berbeda, hasil penglihatannya beda. Mana dan salwa menjadi beda ketika dilihat seorang pakar kesehatan dengan dilihat Ahli fikih umpamanya. ahli fikih, ya sudah bubar. Iya ya. Nah disitulah maka saya sering mengatakan hati-hati dengan jarak pandang, sudut pandang, dan kacamata pandang. Ini berbeda, hasilnya pasti berbeda. Nah temukan Al-Quran itu menghendaki jarak pandang seperti apa, sudut pandang yang bagaimana, warna pandang atau kacamata pandang seperti apa. Kalau ini ketemu, maka peluangnya kita bisa memahami Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh pengirim Al-Quran. Tapi kalau kita sudah dengan kacamata kita yang jelas-jelas membentur seperti jil itu cara pandangnya sudah salah. Wong agama itu ngatur kok lalu dia membebaskan diri. Yang namanya agama itu mengikat, mengatur untuk kita ikuti. Oleh karena itu bukan lalu dimaknai seperti saya maunya ini, maknanya jadi begini. Nah, itu kan liberal kan gitu. Lah kalau orang seperti itu buat sampai mati ya tetap tidak ketemu kebenaran.
Karena Berarti nggak Gus, dari keraguan bermuara ke keraguan keraguan, juga gitu. bukan keraguan Ya, kemantapan. betul. Enggak Gus, yang menarik itu kemarin ya, waktu kita jalan-jalan yang kemarin itu kan, ini juga mantap juga ini. Nggak tahu Gus Hendy nanti gimana cara pandangnya tentang sanad Gus, tentang sanad. Nah, kan gini, di masjidnya Gus eh, Gusur itu ada dua ustadz gampangannya lah ya, mengisi kajian dalam waktu yang berbeda dengan tajuk yang sama tentang korban. Beda 1 hari. Bukan yang tentang potong memotong. Lah iya, Iya. bedanya itu 2 Sabtu ustaz itu sama cuma Ahad. satu. Iya, 1 hari, iya. Ya, bedanya 1 hari. Nah, aja. ustadz yang 1 hari ini selanjutnya besok gitu. Yang satu bilang yang dipotong itu bagian dari orang yang mau berkorban, Tidak Rambut boleh dan dipotong. tidak boleh dipotong, entah kuku, entah rambut. Ustadz yang satunya hewan korbannya yang nggak boleh Bulu dan dipotong. kukunya hewan korban. Kalau nggak salah itu kan pernah kita diskusikan gitu ya. Nah, terus cara pandang yang berbeda seperti itu umat akan kacau kan. Terus aku bilang kalau begitu undang sekalian Gus Beti, nanti tak bikin kacau sekalian tentang ina atau nakal kausar pasol lili robi kawanhar gitu. Karena wanhar diterjemahin berkorban, padahal wanhar itu memotong atau menyembelih, tapi lebih tepat tuh menyisihkan sebetulnya. Oke, terlepas dari itu Gus, jenengan kemarin bilang itulah efek daripada sanad. Nah, dan sanad itu juga punya titik apa Gus? Titik masalah juga kalau dipegang. Itu gimana Gus Fungsi jelasnya? yang merusak. Iya, gimana tuh Gus tentang sanad tuh? Jadi begini, kalau dalam prinsip ilmu komunikasi, kalau kita bisa mendapatkan informasi pertama, maka peluangnya kita akan mendapatkan pengetahuan yang sahih. Kebenarannya lebih tinggi. Ya, karena kita langsung dapat dari sumber. Tapi ketika kemudian kita sudah mendapatkan dari tahap-tahap sumber, tunggu A ke B ke C ke D ke E sampai sekian rantai informasi itu, maka peluangnya kita sudah menemukan informasi yang bisa jadi sangat bias atau tidak lagi mencerminkan informasi yang sesungguhnya. Nah, pelajaran tentang sanad di mata saya itu sebetulnya kan, kalau kamu ngaji ya kamu harus punya guru, gurunya harus punya guru, gurunya harus punya guru, gurunya harus punya guru. Padahal dari satu guru ke guru yang berikutnya ini sangat mungkin terjadi pergeseran atau bias-bias. Sehingga akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa karena kita hanya memperoleh sesuatu yang semakin meluas biasnya. Oleh karena itu usahakan kalau belajar langsung kepada sumbernya. Dengan kata lain ya bukalah Al-Quran, bukalah hadis-hadis. Bahwa lalu untuk membantu kita memahami itu lalu butuh teman diskusi atau guru, itu hal yang wajar, ya, yang semestinya kita lakukan. Tapi kalau kemudian kita mengikatkan diri bahwa pemahaman ini harus istilahnya bersanad orang ini atau orang ini, ya menurut saya itu jebakan. Seperti peristiwa tentang korban tadi. Yang satu gurunya mengatakan yang tidak boleh dipotong adalah rambut kita dan kuku kita. Yang satu dari gurunya yang tidak boleh dipotong adalah rambutnya hewannya sama kukunya hewannya. Hadisnya sama, tapi karena fatwa gurunya berbeda dan ini diugemi tanpa mencoba bersikap kritis atas sumber ini, nah jadilah konyol. Jadi kekonyolan itu terjadi karena apa? Sama-sama taat pada guru yang tanda petik sanad tadi. Yang tanda petik dalam makna saya adalah sanad tadi. Maka sanad itu bisa mencerahkan juga bisa menggelapkan, bisa merusak juga bisa benar. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap sanad. Nah, karena itu lalu saya memaknai ketika Kanjeng Nabi mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu sunahku dan kitabullah dan sunatku. Maka buat saya itu artinya apa? Kita dituntut untuk belajar langsung pada sumbernya. Ya kepada Al-Quran kita gaji, kita gali, ya hadis-hadis kita gaji, kita gali. Bukan berarti mengharamkan galian-galian yang sudah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Bukan mengabaikan, tetapi kita tidak bisa
apa istilahnya mengabaikan sumber awal. Karena apa? Jangan-jangan di dalam perjalanannya karena konteksnya, karena pengalamannya dan sebagainya. Jarak waktunya. Jarak waktunya seperti tadi kata Mana dan Salwat aja Dalil. Saat dan Ba'as tadi. Kan berbeda Jauh, berbeda ya. banget maknanya ketika pemahaman yang komprehensif semacam inilah yang mestinya kita miliki, dan untuk memiliki itu harus punya keberanian untuk masuk kepada sumber. Guru menjadi referensi untuk pembanding, bukan lalu menjadi penentu bahwa harus begini. Mantap, mantap. Kalau seperti tadi gimana itu kasus korban tadi? Yang benar yang mana jadinya? Iya. Kan repot kan? Iya, iya. Ya, padahal semuanya berpijak pada hadis yang sama, cuma guru yang berbeda. Maka guru tanda petik meracun, ya, meracuni ya, karena dia terikat pada gurunya. Padahal Imam Syafi'i menjadi lebih besar namanya karena berbeda dengan gurunya. Gurunya. Dan Imam Syafi'i pun tetap menjadi besar meskipun beliau mengubah fatwanya yang salah. Berarti sama dengan Aristoteles menjadi besar karena berbeda dengan gurunya Plato. Nah, jadi lah kalau kita bersikap Islam seperti itu menurut saya menjadi asik banget, wise banget. Sehingga inovasi dalam arti kata sebetulnya bukan inovasi karena itu sudah ada terekam dalam Al-Qur'an, tapi pemaknaan yang aplikatif itu menjadi karena Al-Qur'an itu menjadi resep kehidupan. Menjadi aplikatif. Aplikatif, ngatur negara resep ngene, ngatur ekonomi resep ngene, ngatur kesehatan resep ini. Jadi isi Al-Qur'an itu menjadi apa? Ya hidup, Bukan sekedar teori. bukan teori, apalagi terus menjadi apa bahasa perdukunan itu menjadi mantra Yang dibaca-baca doang. dibaca-baca doang sekian kali. Jadi begitu. Lah sekarang ini kita kan cenderung begitu. Wahyu kok menjadi mantra untuk Waduh, ini Gus Dur ini pemikirannya memang mendobrak kerangka berpikir para ulama-ulama besar ini. karena saya santri jalanan. Oh, santri jalanan. Jadi enggak punya pakem. Saya ingin memperkuat apa yang pernyataan yang dinyatakan oleh Gus Dur ini. Oke. Jadi pemahaman itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman. Gitu ya. Ya kan? Hmm. Saya kecil di sini, ibu dilahirkan dari orang tua ini. Kehidupan saya selama itu begini. Pengaruh tetangga-tetangga saya begini. Kehidupan sosial saya begini. Sampailah saya tercipta mempunyai satu pemahaman yang seperti ini. Ini pemahaman saya. Jadi cara pandang seperti ini. Terbentuk Kemudian lingkungan. di sisi lain, jenengan Gus Dur, Gus Hendi. Gus Hendi punya pengalaman yang berbeda, ya kan? Background yang berbeda, latar belakang yang berbeda, semuanya berbeda. Nah, kemudian kita semua ditemukan untuk menggali satu teks, iya kan? Tentu dari masing-masing akan mengemukakan Sesuai pandangannya berdasarkan pengalamannya yang dibentuk ya. Nah, oleh sebab itu terjadilah perbedaan-perbedaan dari ahli tafsir. Sayyid Qutb umpamanya. Sayyid Qutb itu punya tafsir namanya Dhilalul Quran. Dhilalul Quran itu karena dia backgroundnya seorang politikus, kan dia matinya digantung sama Mesir. sama presiden Mesir zamannya Yasir Arafat kalau tidak salah. Atau Husni Bukan, Mubarak bukan. ya? Husni Mubarak ya? Yasir Arafat itu Palestina. Enggak, Yasir Arafat Mesir lah. Jamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Jamal Abdul Nasir Nasir. diganti zamannya Jamal Abdul Nasir. Itu kalau kita baca di dalam tafsir Dhilalul Quran, begitu dia menyikapi ayat-ayat yang berhubungan dengan politik, Mantap ya. tajam banget. Nah, berbeda dengan Ibnu Katsir. mufasir yang backgroundnya dia histori, sejarah. Dia banyak berbicara, kalau mau bicara, detail betul dia. Nah, jadi oleh sebab itu pandangan itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman. Nah, Karena itu mantap. maka kalau di dalam ajaran guru kami yang diambil dari Al-Quran,
kalau kan digambarkan sebagai bahwa Al-Quran itu hudalinas wa bayyinatin minal huda sekaligus wal furqan. Jadi harus kita membaca Al-Quran itu secara komprehensif sebagai hudan kayak apa, sebagai bayinah kayak apa, sebagai furqan kayak apa. Kalau ini bisa klik itulah Mantap, Islam. mantap, Begitu. mantap. Bicara dengan orang-orang pinter ini kita jadi ketularan pinter. Sekitar kali ini sudah maghrib, sekitar 5 menit untuk Gus Hendy yang semoga Allah merahmatinya dan memberi kesehatan lebih meningkat lagi recovery-nya kembali supaya bisa ngajar-ngajar kami lagi. Beliau ini dari guru Al-Qur'anku yang tulisannya subhanallah bagus banget. Kadang-kadang rindu gue sama tulisan jenengan itu. Kalau aku dulu masih kecil kan diajarin namanya nulis hot. Jadi besar-besar tapi yang nulis indah lah gitu. Khot itu artinya huruf. Oh, hotnya huruf ya? Oh, dulu aku sempat diajari gitu sama Ustadz Jaden orang Padang. Gimana Gus? Karena aku juga pernah dicecar orang. Itu Gus seperti itu dekonstruksi Al-Quran memang sanad Al-Qurannya dari mana sih? Wah gitu. Terus ya aku bilang aku guru-guruku ya ada Gus Hunsul, ada Gus Panani, ada Gus Hendy, ada Ustadz Ahmad, sebarang macam. Ya supaya dia puas aja lah ya gitu. Nanti. Tapi menurut jenengan apakah orang harus bersanad atau gimana Gus? Sementara sanad bisa menjadikan racun seperti yang Gus Sur bilang tadi. Monggo Gus. Kalau pendapat kami, khususnya saya pribadi ya, sepakat dengan yang disampaikan oleh Gus Dur tadi. Ya, Iya, tidak iya. wajib bersanad. Karena Al-Quran juga kan tidak mewajibkan toh. Iya. Gitu. Tapi kalaupun mau dipakai ya monggo-monggo saja. Gitu. Tapi sementara pondok pesantren itu sepertinya sanad tuh harga mati Gus ya. Justru kan ada gini Gus. Kamu kalau ngaji hati-hati loh apa? Itu gurunya punya sanad nggak? Ya, Ada justru gitu Gus. itu gara-gara pemikiran seperti itu akhirnya kita kan terformat oleh pemahaman yang turun Temurun. temurun. Kalau itu bener nggak masalah. Nah kalau salah Kalau salah, kanjeng Nabi buta huruf. lah nggih. Nah, kalau kami yang paling penting itu ukuran kebenaran itu paling tidak ada 3 lah ya. Oke. Tidak berbenturan dengan lafadznya yang tadi disampaikan hudalinas, tidak bertabrakan dengan kenyataannya gitu. Baru sekarang setelah lafadznya sesuai, faktanya benar, dikonfirmasi yang terakhir dengan pendapat utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya seperti para nabi, para sahabat gimana. Dikonfirmasi gitu. Dikonfirmasi. Kalau 3 itu memenuhi, nggak usah ragu, berarti benar toh. Kalau itu klop, klik. Nah, cuma yang menjadi masalah umumnya masyarakat kalau ngedenger kata Quran kan bukunya, lafadznya. Padahal yang disebut Al-Quran itu seperti halnya pohon, bukan yang berada di dalam tanah. Karena yang berada di dalam tanah itu namanya aslun, bukan sajaroh, Akar. Sedangkan yang keluar dari akar, adanya di atas tanah, itu bukan sajaroh, itu parun, batang. Yang keluar dari batang, dari dahan atau dari ranting, itu juga bukan sajaroh, itu ukul. Sedangkan yang disebut sajaroh itu ketiganya. Nah ini harus dibenahi. Kalau ini belum paham, ya susah untuk menemui titik temu. Karena menjadi pemahamannya menjadi parsial banget lah ya. Enggak. Sampai kemarin itu kami ditanya oleh salah satu ya mustami lah, mana dalilnya kalau Al-Quran itu terdiri dari 3 unsur. Ya saya bilang pertanyaan itu monggo dicerna lagi. Berarti belum paham. Kalau mau masih bertanya seperti itu. Kan apa yang dibahas dari awal sampai akhir tidak terlepas dari Al-Quran toh. Gitu. Masa harus bertanya lagi? Gitu.
Kembali ke titik nol. Enggak, kembali lagi ke titik nol. Jadi kita punya PR besar untuk mengajari umat bahwa yang disebut Quran itu bukan bukunya, atau bukan lapannya, juga bukan faktanya, ketiganya itu Baru disebut Quran. baru disebut Quran. Oke Gus, mungkin bisa diulangi ketiganya itu yang pertama. Yang pertama, hudalinasi wabayinati minal huda wal furqan. Jadi definisi Al-Qur'an itu bukan hudalinas, tapi karena di situ ada waw Atau wasol, ada waw wasol. Wasol, bukan wasol. waw Wasol, atau. wasol. Berarti kan tidak boleh berhenti di tidak boleh ya. situ, harus diteruskan. Wabayinati minal Minal huda, huda. dan tidak boleh berhenti di situ Tidak. juga karena masih ada waw Masih ada wasol lagi. wal furqan. Maka ini tidak boleh dipotong. Oleh karena itu, bila ada pelajaran mengatakan Al-Quran itu adalah petunjuk manusia, itu kurang. Masih sepertiga itu Gus ya. Masih Iya, aslun, masih aslun. akarnya. Gitu. Ketemu. Harus ditambah dua. Wabayinati minal huda wal Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Jadi bayina, Ini dan bayina furqan. Furqan. Insya Allah kalau ketiganya ini relevan, artinya tidak bertabrakan, Kompatibel, nyambung, klik. sudah bisa dipastikan Itulah benar. itu benar. Benar. Gitu. Oke, oke. Walaupun tidak bersanad. Jadi apa namanya? Yang menjamin kebenaran itu bukan sanad sebetulnya. Bukan. Itulah kadang-kadang repot kita ngadapi mainstream Gus. Aku banyak sering ditanya itu sanadnya dari mana? Sampai males jawab. Oke, guru-guru tercinta kita ada Gus Hendy. Terima kasih, semoga semakin sehat, recovery-nya semakin bagus. Ada Cak Ahmad, ini Ustadz Ahmad kita ini di samping keren juga pengusaha tapi pemahaman Al-Qur'annya mantap juga. Ada pakar komunikasi kita Dr. Suryadi yang baru pulang haji. Semoga sehat selalu juga untuk semuanya. Amin. Dan saya sendiri sebagai pembawa acara ya, di acara Mampir Ngombe ini kami jalan-jalan tadi terus kangen sama guru kami. Kami menyempatkan waktu untuk singgah di rumah beliau. Oke, sampai di sini dulu dan ini bukan kajian yang terformat, ini mengalir aja apa adanya. Walaupun demikian besar harapan aku ada bisa yang sesuatu yang kita ambil dari kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit mungkin